Selanjutnya ada desain penelitian. Nah, di sini desain penelitian ada desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Di sini ada dua pernyataan ya. Tadi pernyataan pertama, yang ini pernyataan kedua. Mahasiswa memahami dan meneliti dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi. Desain meneliti merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan. Yang kedua ada tipe-tipe desain penelitian. Metode, apa sih bedanya metode penelitian sama metodologi penelitian? Di sini sudah dijelaskan, metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat dengan tahap-tahap tertentu yang suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa disebut juga dengan desain penelitian yang digunakan dalam meneliti ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset, desainnya dibagi berdasarkan yang pertama dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yang kedua ada metode pengolahan data. Selanjutnya ada macam-macam desain penelitian, yaitu ada casual, comparative, experimental, ada extend public, ada mustoral, ada active research, ada survey, correlative seal, tips of research design. Ya, selanjutnya metodologi penelitian bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam peneliti, bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Nah, analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. Kemudian ada constraint, ada juga beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan, antara lain metode korelasional, metode kasual komparatif, eksperimental, etnografik, historical research, survei, action research. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimen. Selanjutnya yang pertama ada riset eksperimental. Riset eksperimental yaitu riset that allow for the cause of before the determined. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain yang pertama ada independent variable, dependent variable, experiment condition, kemudian ada control condition, kemudian ada confounding variable, kemudian ada uncrolling. Misalnya penelitian eksperimen yang dilakukan pada dua pihak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Selanjutnya ada sebuah pernyataan. Contoh lainnya misalkan, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Kemudian ada pertanyaan, dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna. Di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Nah, di sini semua pernyataan-pernyataan. Kemudian dalam penelitian eksperimental ada yang disebut dependent variable atau faktor yang dimanipulasi, dan dependent variable atau faktor yang diukur. Kemudian
Ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimen riset namun tidak punya kontrol. Nah, contoh lain pada investasi informasi teknologi ini ya. Kemudian yang ketiga ada kausal atau comparative research. Kausal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide pikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Tuh, misal seperti itu ya. Untuk memanipulasi data yang bisa digunakan. Di sini ada contoh sebuah pernyataan lagi. Nah, kemudian yang keempat ada correlational research. Bentuk penelitian yang ini sering disebut dengan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian korelasional atau ex post facto. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor, semakin tinggi curah hujan semakin banyak tinggi bayi lahir. Lihat korelasinya, bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Nah, kemudian ada penelitian yang menggunakan teknik korelasi ini ya. Pernyataan-pernyataan ini mungkin cukup sekian yang dapat